Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para kiai yang terhormat, Bapak Kepala Desa Bapak Muhammad Qadri, yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kasmuri, Al-Mukarram Bapak Nur Soleh, pengurus Masjid Baitul Muttaqin, Bapak Dr. Andes Zainal Abidin, Bapak Haji Masruri, Bapak Ustadz Mahmudin, juga Ketua Irmamu Saudara Muhammad Dedi Burhadi, yang terhormat Ustadz Sofwan, yang terhormat Bapak Haji Samsuri, yang terhormat Ustadz Saifur Rahman, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Desa Sikamulya, Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Habib Soleh Al-Habsyi, dan seluruh para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, putra-putri. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita terus tiang-tiang ingkang soleh solehah, rezeki kita lancar, halal barokah. Di antara kita sedulur-sedulur kita ingkang menderita sakit disembuhkan oleh Allah, kita ingkang sehat-sehat dijauhkan dari berbagai penyakit, virus-virus yang berbahaya mudah-mudahan disingkirkan oleh Allah. Negara kita Indonesia menjadi negara yang aman, negara kita Indonesia menjadi negara yang sehat, pemimpin-pemimpinnya mendapat hidayah petunjuk saking Allah. Mudah-mudahan cita-cita kita disukseskan oleh Allah, problem yang menimpa kita diberi jalan keluar oleh Allah, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan barokah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini kita semua dijadikan oleh Allah tiang-tiang ingkang istiqomah sampai mendapatkan husnul khotimah. Ya Allah, kami yakin bahwa dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seluruh permohonan kita akan Engkau ijabahi ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan, inayah, agar kita semua setelah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bisa merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Ya Allah, berilah kami inayah, pertolongan ya Allah, sehingga kami bisa menteladani kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberi inayah pertolongan-Mu ya Allah, karena dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, hidup kita akan selamat dunia akhirat, hidup kita akan bahagia dunia akhirat, menjadikan kita bisa membuka pintu surga. Ya Allah, berilah kami inayah, pertolongan-Mu ya Allah, sehingga setelah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa meniru akhlak Nabi kita Muhammad SAW, bisa meniru adab Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling penting ya Allah,
Engkau beri inayah pertolongan kepada kami semuanya ya Allah, sehingga penyakit-penyakit badan kita disehatkan ya Allah, penyakit-penyakit hati disembuhkan ya Allah, penyakit-penyakit rohania disingkirkan ya Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang tenang, hidup yang tentram, hidup yang harmonis, hidup yang bersatu, hidup menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur para hadirin, alhamdulillah pada malam hari ini sungguh kita mendapatkan satu kemuliaan karena kita membaca sejarah kehidupan Rasulullah lewat Maulid Burdah yang di dalamnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalamnya berdoa kepada Allah, di dalamnya menceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga ada zikir dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kesini semakin semarak, semakin kesini semakin tambah semangat. Mboten namung teng Indonesia tapi di seluruh dunia. Ini memang betul-betul para hadirin menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insanul kamil. Kanjeng Nabi manusia sempurna dalam syukurnya, sempurna dalam kesabarannya, sempurna dalam perjuangannya, sempurna keimanannya, sempurna keyakinannya, sempurna akhlaknya, dan sempurna dalam mentarbiyah umatnya sehingga umatnya menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan di alam dunia. Mudah-mudahan termasuk pulau Kalijenengan. Allahumma amin. Nembe mawon wingi-wingi kita baca burdah teng sebelah mriko. Ndalu niki kita baca burdah malah tambah kathah. Nggih? Niki menunjukkan bahwa kita benar-benar cinta kali Kanjeng Nabi. Insyaallah kita diberi panjang umur, sehat walafiat, benjing teng Mulyo Harjo kali Habib Soleh Al-Habsyi. Nggih, diparingi cuacane terang, cuacane sae, dan mudah-mudahan Allah terus menurunkan hujan rahmatnya kepada kita semua. Kulo yakin para hadirin dengan niat kita yang baik menghadiri burdah, insya Allah Bapak Ibu hidupnya akan berubah menjadi hidup ingkang langkung sae. Amin. Allahumma amin. Monggo basic malam Kamis Baitur Rahman tepi jalan. Insya Allah kita bergabung dengan para jamaah yang lain dan kita lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memupuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, al-insanul kamil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna. Malam hari ini kita memperingati lahirnya manusia sempurna. Yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia sempurna itu adalah langsung Allah Subhanahu dalam berbagai ayatnya, walaupun tidak tersirat, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi al-insanul kamil, tapi diambil dari berbagai tafsiran-tafsiran ayat Allah. Para ulama memunculkan satu pengertian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil. Di antaranya para hadirin menawi jenengan baca Quran, amati Allah setiap mengundang para nabinya diundang dengan namanya. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah dipanggil namanya Adam. Nggih. Ketika Allah
memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, dipanggil namanya. Ya Ibrahim, ya Isa. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allah menghormati kanjeng Nabi, boten memanggil namanya. Jenengan goleki ayatnya dalam Al-Quran, boten wonten ya Muhammad, boten wonten. Tapi wontennya nopo? Ngangge sifatnya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabiyyu. Niki panggilan cinta namanya Pak Ade. Nggih, maaf ibu-ibu mawon, undang suaminya masa ngawone arane mawon. Kan undangnya lagi undangnya Mas nggih. Kenapa sih Mas? Sebab Mas yang paling larang. Napa malih ibu-ibu senengnya Mas. Nggih napa mboten? Setelah tua mungkin manggilnya Bapak. Nggih? Tidak sopan seorang wanita, seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan nama. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil namanya kanjeng Nabi Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Para hadirin, mudah-mudahan hati kita dikucur hidayah petunjuk saking Allah. Wonten beberapa tiang sing akidahnya agak ada penyakitnya para hadirin. Angger direkakan bahwa kanjeng Nabi adalah al-insanul kamil, kanjeng Nabi adalah manusia sempurna, seakan-akan tidak terima para hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita malah bersyukur, kita direkakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-insanul kamil, manusia sempurna. Kita mireng kados niki seneng napa boten? Bangga napa boten? Malah kita syukur itu. Nggih Pak nggih? Alhamdulillah dadi umat Nabi yang sempurna. Mudah-mudahan menjadi umat yang paling mulia. Kanjeng Nabi sendiri pernah memberi informasi para hadirin dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim. Kanjeng Nabi pernah memberitahu kepada kita sedangkan antum tufuna sab'ina ummatan, jenengan umatku jare kanjeng Nabi niki umat sing nomor 7 dosa. Kita niki umat sing nomor pinten? Berarti sebelum kita ada berapa umat? 69 umat. Sebelum kita ada 69 umat. Pakar sejarah mana yang tahu bahwa sebelum kita ada 69 umat kecuali Nabi kita, karena mendapatkan informasi saking Gusti. Setelah kanjeng Nabi mengatakan umatku jenengan niki umat sing nomor 70. Sebelum kita ada 69 umat. Kemudian kanjeng Nabi memberitahu antum khairuha wa akramuha, jenengan iki umat ingkang paling sae. Ya Allah, direng kados iki seneng boten? Alhamdulillah, jenengan iki umat sing paling terhormat. Allah, mungkin jenengan takon, paling sae napa sih? Paling terhormati nopo? Di antaranya para hadirin, para ulama menyebutkan kita niki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulianya dan terhormatnya umure pendek. Umure pinten? Pendek. Paling pinten sih? Iya, sewitak 70 ben mlakune wis. Nggih napa mboten? Umat lintu-lintu niku umure sampai ewonan tahun. Dikatakan Nabi Nuh niku usiane 7.000 tahun. Setunggal dinten Nabi Musa lewat di satu kuburan. Kemudian ada seorang ibu lagi nangisi kuburan. Nabi Musa menegur, "Bu, wis mati ya mati, Bu. Aja ditangisi ora bakal urip maneh." Ibu niki ngomong, Nabi Musa jenengan orang ngerti sih. Sing mati niki larene kula. Si cilik
Jare Nabi Musa umure pira sih? Jare ibu-ibu nembe 250 tahun. 250 tahun nembe ibu durung balik. Nggih napa mboten? Umat-umat riyin umure niku ewonan tahun. Nggih, kita umure puluhan Allah. Maaf Pak, agar secara akli ya, secara otak, kira-kira sing ewonan tahun karo sing puluhan tahun ibadahnya kata pundi? Sing ewonan. Nggih napa mboten? Sing ewonan. Niki secara akli ya, secara pemikiran kita. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan umatku seluruh amaliyanya dilipat gandakan dari Gusti Allah. Kita syukur, alhamdulillah. Umure pendek-pendek, ibadahnya enteng, tapi gajarannya selangit Allah. Niki 3 keistimewaan umat kita. Umure pendek-pendek, ibadahnya enteng, gajarannya pinten selangit. Nggih, nila menika Kanjeng Nabi mengatakan bahwa nanti umatku di surga derajatnya tinggi-tinggi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, secara akli ya, kita kan umat terakhir ya. Umat apa? Terakhir. Sebenarnya mlebu swargane ya kudune terakhir. Tapi Kanjeng Nabi menyatakan umatku walaupun umat terakhir, tapi nanti akan dimasukkan surga yang pertama oleh Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-insanul kamil. Kalau kita mendengarkan kata ini pas ya Pak ya. Manusia sempurna kan sekali. Seluruh para nabi dan para rasul hari kiamat sembunyi bahasa singkatnya umpetan. Nggih napa mboten? Nabi Adam umpetan, umatnya golek ora ketemu, umatnya kecewa. Nabi Nuh nggih hari kiamat dicari oleh umatnya, nafsi aku mboten saged nulung jenengan. Allah kecewa apa mboten? Jenengan datang maring setunggal tiang, harapannya besar bakal nulung sampai mereka malah mboten saged nulung. Allah seluruh umat di hari kiamat kecewa kecuali kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak kecewa para hadirin? Karena ketika hari kiamat seluruh para nabi dan para rasul menundukkan kepala, kabeh pada bingung. Seluruh umat pada bingung. Kanjeng Nabi datang ngandape arsy Gusti Allah. Setelah di bawah arsy Allah, Kanjeng Nabi sujud. Maaf, niki kula langsung ngangge bahasa Jawa mawon nggih. Kanjeng Nabi sujud di bawah arsy-Nya Allah. Kanjeng Nabi laporan mari Gusti Allah. Sing dilaporaken sinten? Awake kiamat boten. Keluargane kiamat boten. Sing dilaporaken umat. Ya Allah, umatku kepanasan, kula boten tega ya Allah. Umatku keweden, kula boten tega ya Allah. Umatku kebingungan ngadepi kiamat ya Allah, kula boten tega ya Allah. Tolong ya Allah, umatku selamatkan ya Allah. Terus Kanjeng Nabi berteriak, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di saat-saat Kanjeng Nabi mengatakan umatku ketakutan ya Allah, di saat-saat itu Allah mengatakan ya Habibi ya Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Allah, sesuatu berita yang indah Pak. Irfa roksa isfa tusyafa iktibal jannah. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Allah mengatakan kekasihku Muhammad, angkat kepalamu, selamatkan umatmu, beri syafaat, datangi pintu surga, buka pintu surga. Allah al-insanul kamil, manusia sempurna. Nggih, Kanjeng Nabi datang maring surga, gedor pintu surga, malaikat ribuan di dalam surga bertanya, man fil bab?
Siapa yang gedor pintu surga? Rasulullah dari depan pintu mengatakan, Ana Muhammadur Rasulullah. Aku Muhammad Rasulullah. Malaikat Ridwan dari dalam surga mengatakan, ya Rasulullah, bika umir. Hanya dengan engkau ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk buka pintu surga. Allah, pintu surga dibuka, Pak. Malaikat Ridwan mengatakan, ya Rasulullah, udkhuluha bisalamin amin. Masuk ya Rasulullah dengan penuh sejahtera. Niki kiamat panas, surga sejuk. Agar model kula kali jenengan beles mawon ya. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi dibukakan pintu surga, dipersilahkan masuk surga, malah Kanjeng Nabi mengatakan, mungkin riyen malaikat Ridwan, kula man goleki umat iki Allah al-insanul kamil. Nabi yang peduli kepada umatnya. Kanjeng Nabi keliling goleki umatnya. Ummati analaha, ummati analaha. Umatku, ayo mendekat. Umatku, ayo aku tunjukkan pintu surga. Ketika Kanjeng Nabi lagi takon, lagi cerita kados niki, para sahabat sing mirengaken ana sing ngajung. Kanjeng Nabi makanya ingin jenengan cerita umat seluruh dunia dikumpulkan menjadi satu. Jenengan panggoleki umate. Mungkin kulo keteriwal loh Kanjeng Nabi. Ngertos keteriwal? Kesingsal, terselip di tengah-tengah umat yang lain. Mungkin kulo boten dijaring kali jenengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengatakan, absyir, bergembiralah. Ummatilaha alam, umatku Nabi hari kiamat ada tandanya. Tandanya nopo Kanjeng Nabi? Umbu-umbunya bercahaya, wajahnya bercahaya, telinganya bercahaya, kaki tangannya bercahaya. Hurron muhajjalina min atharil wudu, bekas wudu lagi nang alam dunia. Allah, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Ambil sing wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Kanjeng Nabi ari ngoweti gampang napa mboten? Mudah-mudahan termasuk itu standar. Kok aja sampai tinggal aja sampai tinggal sholat. Sebab ada tafsiran kisah imajinasi yang ditafsiri oleh beberapa tokoh-tokoh tasawuf ketika Kanjeng Nabi keliling, ummati analaha, ummati analaha, umatku ayo mendekat, umatku ayo aku tunjukkan pintu surga. Kanjeng Nabi keliling, ana wong melu Pak nang burine Kanjeng Nabi. Suwe-suwe dia kesel tiangnya ngomong, niki imajinasi ya. Satu contoh supaya kita semangat sholat. Amin. Sing ado-ado diundangi bareng, sing intil kok ora diundang-undang Kanjeng Nabi. Nggih, Kanjeng Nabi nglingo, jenengan umat kula nggih bisa nepeten. Ke umat kula padang-padang. Kok jenengan peten? Apa ora sholat? Sholat Kanjeng Nabi, tapi sholatnya setahun ping lorong. Iya mubadat tok. Agar batal kan kepek kaya Bu. Nggih napa mboten? Beda antara Islam kalian iman. Agar hari raya niku wong Islam katon kabeh. Salate aja dalan mriki ya. Pengin wong iman. Pengin weruh? Pengen. Besiki ya tong salat subuh kita wis iman-iman. Nggih, monggo kita semangat, terutama sholatnya jamaah ya Pak ya Bu. Kita semangat. Kembali para hadirin, al-insanul kamil. Kanjeng Nabi adalah manusia sempurna. Kalau kita melihat sejarah detik-detik lahirnya Kanjeng Al-Imam Al-Qastallani dalam kitabnya Mawahibul Laduniyah, guru kula Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah niku paling seneng baca kitab sejarah Al-Mawahibul Laduniyah sampai diringkes menjadi kitab Tarikhul Hawadith. Alhamdulillah di Darussalam dipelajari niki para hadirin. Sebab Al-Imam Al-Qastallani itu adalah seorang pakar tafsir, seorang pakar hadis,
Dadi sing diceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad niku pasti al insanul lahirnya beda. Ibu Kanjeng Nabi kan Siti Aminah ya. Siti Aminah niku derek Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku mertua. Biasanya mantu karo maratua kaya rikuh ya. Weteng risole sana dina tanggal 11 Rabiul Awal sampai sore Siti Aminah deg-degan. Ki bayi kayaknya orang sampai besiki wis lahir. Tapi sing pada di bidang siapa? Pan ngomong maratua istri. Nggih. Ini memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidanya bukan manusia biasa, tapi bidanya dari beda apa Pak? Al insanul Allah sallu ala Nabi Muhammad. Malam Senin jam 12 dalu Siti Aminah lagi boten saged tilem karena bayi hampir lahir. Tiba-tiba kamar padang. Angger saniki ngomong padang nang Sida Mulia ora kaget. Wis ana listrik. Nggih napa mboten? Nggih. Ceplik iya. Kok tiba-tiba padang terang benderang. Siti Aminah kaget. Apa yang padang ini nang kamar tok? Dibuka pintu kamar, ternyata saumah padang kabeh. Dibuka pintu rumah, ternyata sedunia padang kabeh. Menunjukkan bayi yang akan lahir akan memandangi bumi, akan menerangi bumi. Al insanul Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini terutama pemuda-pemuda supaya bangga menjadi pemuda al-insanul. Alhamdulillah. Siti Aminah kaget. Ki padang apa? Bayi nopo niki sing badhe lahir. Kira-kira jam 1 malam para hadirin. Berubah yang terang itu berubah menyembur bau harum. Wangi luar biasa. Siti Aminah membuka pintu kamar, ternyata rumah semuanya harum. Siti Aminah membuka pintu rumah, ternyata sedunia sedang harum. Akan lahir manusia yang membuat harumnya bumi ini dengan ibadah kepada Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Menjelang subuh datang bidane Kanjeng saking namanya Siti Maryam kalian Siti Asia. Allah. Maaf Bapak Ibu, dulu kali jenengan lagi lahir nangis gitu. Gini apa? Malah cari bayi yang lahir orang nangis dikeplaki. Nangis. Gini apa Bapak? Kanjeng Nabi lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi lahir langsung sujud. Kasih jidok nang dunia. You know what? Kanjeng Nabi lahir langsung sujud. Ini ada tanda ketika Nabi lahir orang Mekah punya Tuhan 360 Tuhan. Sujudnya mari 300 swidak. Nggih berhala. Kanjeng Nabi sujud menunjukkan ini Nabi yang akan mengajak manusia sujud dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi lahir syakiron, syukur mari Gusti hamidan alhamdulillah. Allah al-insanul maaf sepeda mati. Monggo ambil pelajaran dari detik-detik lahir Kanjeng Nabi nih. Maaf Bu. Pulo nih. Nggih. Wong lanang lagi lahir niku durung sunat. Angger durung sunat berarti gawe najis nggih. Siti Aminah penasaran bayi kok ngelono langsung sujud. Direok dening Siti
Makhtunan biyadil hidayah. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-insanul kamil. Kanjeng Nabi lahir tidak membawa najis, suci bersih. Pun hitam. Bila menikah tidak ada seorang kiai yang cerita Kanjeng Nabi hitamnya umur 8 tahun boten wonten sejarah. Nggih, Kanjeng Nabi lahir sudah hitam. Kemudian para hadirin, Kanjeng Nabi lahir suci bersih. Maaf, kulo kali jenengan lagi lahir kelopot napa mboten? Iya, kulo ngomong kelopot niki sing merkot. Kelopot mambune Kanjeng Nabi lahir bersih mambune wa. Niki pelajaran para hadirin. Supaya apa? Manusia aja sombong. Mungkin Kanjeng Nabi lagi lahir syakir, syukur. Angger tiyang ora syukur namine sombong. Barang wis dewasa disukani ilmu dan obat sombong. Aja sombong. Rika lahirnya mambune amis loh. Seakan-akan begitu. Nggih. Aja sombong. Rika lahir isine gini apa kata? Ayo kita ambil pelajaran dari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Barang dewasa disukani oleh Allah rizki. Barang oleh rizki sombong. Jenengan lahirnya kelop aja sombong. Rizkinya sing Gusti. Mukane Kanjeng Nabi sajidan lahir dalam keadaan syukur kali Gusti. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama ahli tarbiyah mengatakan para hadirin bahwa setiap hatinya manusia niku ada benih-benih sombong. Kabeh manusia bisa sombong. Sombong itu bahasa Sita Mulyanya apa sih Bu? Gemede. Napa? Kabeh wong kuwi ana gebengene Bu. Tapi sing hebat wong sing bisa menekan sifat sombong. Syukur kali Gusti. Bahaya sombong. Sombong niku bahasa Jawane gemede. Nggih, dheweke sing paling liyane berarti mugane mungkin Kanjeng Nabi dawuh, wong sing lagi urip nang alam dunya sombong dina kiamat diciptakan oleh Allah kerdil, ngertos kerdil. Sidik diteketek. Nggih. Tiyang niku berteriak, "Ya Allah, kula lagi nang dunya normal bisa sedikit dina kiamat kerdil, kula diinjek-injek." Allah mengingatkan, kamu lagi hidup di dunia sombong, mengkerdilkan orang lain, gemede kamu. Makanya sekarang kamu diinjek-injek. Dulu di dunia nginjek-nginjek perasaan orang. Hati-hati Pak hadirin. Tidak ada kejayaan dalam kesombongan. Niki pelajaran dari detik-detik lahirnya Kanjeng Nabi. Allah cerita dalam Al-Quran, ana wong sing paling sombong, paling sugih, paling berkuasa, nggih sampai ngaku Tuhan. Arane siapa? Fir'aun. Na'udzubillah. Fir'aun jaya apa hancur? Tidak ada kejayaan dalam kesombongan, tidak ada. Tapi tiang sing tawadhu, andap sopan santun, tata krama, saling hormat menghormati Allah. Benjing insyaallah diparingi panjang umur hadir sekaten teng Sida Mulya nggih. Mulya Harjo, teng Mulya Harjo. Bersama Habib Soleh insyaallah kita akan ceritakan bagaimana itu al-akhlaqul karimah. Dalu niki kita berbicara tentang al-insanul kamil. Sallu ala Nabi Muhammad SAW. Orang yang tawadhu, sopan santun, tata krama, saling hormat menghormati, rafa'ahullah. Kanjeng Nabi dawuh bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Para hadirin, al-insanul kamil. Kanjeng Nabi manusia sempurna. Dari segi nama maupun namanya Nabi kita sudah Muhammad. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Namanya Nabi kita Muhammad.
Muhammad itu artosnya manusia terpuji. Makanya seluruh perbuatan Kanjeng Nabi terpuji. Karena namanya Muhammad, nama membawa arti dalam kehidupan manusia. Pakar-pakar sejarah, pakar-pakar tarbiyah mengatakan likulli insanin min ismihi nasib. Setiap manusia sepak terjangnya dalam menjalani kehidupan niku dipengaruhi oleh namanya. Mugane Bapak Ibu ari ngarani nama anaknya sing sae nggih. Sing apa? Sing sae. Tiyang Sita Mulia kan kenal kula sedanten namanya sinten? Soleh. Soleh artine napa? Sae. Bapakne kula, ibune kula namanya kula Soleh. Kanjeng Nabi dawuh al-ismu huwa doa. Nama niku doa. Mulai kula lahir anggar diundang Soleh niku doakanlah mudah-mudahan dadi wong sing sae. Alhamdulillah. Nggih. Monggo. Tiang kampung gak ada lare jaler panamai bingung wis selamat wis selamat. Nggih to mboten. Ketika ngundang selamat niku doakanlah mudah-mudahan selamat dunia. Kulo biasanya boten gampang nerima santri. Ana wong kaligane ngomong merayu kulo tak terima iku santri. Barang wis tak terima ngomong, tapi maaf Pak Buya, ki wis mondok nang dindi ucul terus. Mondok nang dindi ucul terus. Kulo ngomong namanya siapa Pak? Usri. Terus ucul terus. Usri niku artosé tugel. Artosé napa? Jenengan purun Pak, ben aja apa nyelonong terus, arane diganti. Gantinya apa? Wong usrin ya gantinya yusrin. Dongen inna ma'al usri yusra. Patak nama yusra karena niki wis usrin dadine yus. Betah Bu. Barang diganti usrin menjadi sampai ranking. Allah, nama mempunyai arti yang besar. Romone Kanjeng Nabi namanya sinten? Abdul, hamba Allah. Makanya Kanjeng Nabi kalau menghambakan diri kepada Allah ibadah, kadang-kadang satu malam berdiri sholat sampai kakinya bengkak. Ada cipratan dari nama ayahnya. Ibu Kanjeng Nabi namanya sinten? Aminah, wanita yang dipercaya. Kanjeng Nabi umur 35 tahun sudah dipanggil Al-Amin, Al-Amin, Al-Insanul Amin. Sing nyusui Kanjeng Nabi sinten? Halimah As-Sa'diyah. Halimah niku artosé wanita yang tenang, yang tegar, yang bijaksana. Mugane Kanjeng Nabi Pak niku tiyangnya tenang, bijaksana. Nggih. Kanjeng Nabi tiangnya tenang, bijaksana. Al-Imam Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi nang masjid, sahabatnya penuh sama masjid. Tiba-tiba ana wong Badui kafir mlebu masjid sepatune dinggo bae. Angger model nang Sita Mulia kayane iya. You know what? Tapi sahabat niku angger ngadepi Kanjeng Nabi anteng. Anggaran manuk menclok nang sirai para sahabat lagi ngadepi Kanjeng Nabi. Darani manuk niku patung saking antenge. Nggih, subhanallah. Baru anak Badui belum kemarin mesin aku sepatu Kanjeng Nabi boten memberi komando atau menengkap. Terus kayak dia enggak sewong kita posisi. Jelom ngomong. Mari ngarepe Kanjeng Nabi tenang. Jagongan, ambil model dulu kayak gelap depan ya Pak. Kanjeng Nabi tenang. Kanjeng Nabi terus menyampaikan ajaran-ajarannya kepada para sahabat. Ini batu ini kafir ini ngadepi Kanjeng Nabi. Suwe-suwe batu ini ngadep menyap. Murine Kanjeng Nabi ini mihrab tempat salate Kanjeng Nabi. Badui maring mihrab tempat salate Kanjeng Nabi, celanane dibuka uyuh. Allah. Mandur uyuh. Sahabat
Kita orang nunggu komando Kanjeng Nabi, kurang ajar kita. Kudu disamplong gitu. Kudu dipentung. Sahabat gemresek, ana sing jukut watu, sing jukut tongkat. Badui perlu sahabat pada gemresek. Gila memburi, siap-siap. Nggih? Kanjeng Nabi ngomongnya apa? Para sahabat, buang watunya. Buang tongkatnya, tenang. Badui tutup dengan nguyuhe. Allah. Bukannya hari ngadepi kasus, hati-hati ya pemuda ya. Irmamu hati-hati. Kalau ngadepi kasus aja segal, kedepankan otaknya, kedepankan kebijaksanaannya, kedepankan ketenangannya. Kan jadi ngomong, sahabat aja disamplok, aja dipentuk. Badui tutup nang nguyuh. Selesai badui nguyuh, jatuh mani mari Kanjeng Nabi ngomong. Para sahabat niki agar badui ke sing kafir orang ngerti bahwa ke besit uyuh niku najis jenengan nyamplong sing wetan mlayu karo mantul kulon cerita sama sih nggih sing kulon disamplong mlayu upeng-upeng sama sing ngono terus jare Kanjeng Nabi munggah takokon tutup nang uyun, ben uyun nang tempat siji bae. Khud dalwan minal ma. Ambil satu ember air, siram. Nggih, melihat kebijaksanaannya Rasulullah seperti itu, Badui yang akhir mengatakan, Muhammad, orang yang paling aku benci di dunia, aku datang dari rumah, kepingin dia orang yang paling aku benci. Yang paling aku benci jenengan Kanjeng Nabi. Tapi ningali bagaimana halim kebijaksanaanmu, bagaimana ketenanganmu, bagaimana ketegaranmu, bagaimana cara mengatasi solusi. Kulo kagum ya Rasul. Dari Badui kafir selonong tangannya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar saniki Kanjeng Nabi jare Badui niku saniki Kanjeng Nabi manusia sing paling kulo senengi jenengan Kanjeng. Akhirnya Badui ini doa apa? Allahumma arham Muhammad wa la tarhamahu ada. Ya Allah, berilah rahmat Kanjeng Nabi Muhammad. Liyane orang iki panyamplongnya. Jangan Nabi la hajar tawasian. Rahmat Allah itu luas. Sekarang sudah menjadi temanmu, sudah menjadi saudaramu sesama umat perangkulan dengan para sahabat. Indahnya al-insanul ya terus ayo orang peragat ya Bu. Benjing baik terus namanya. Ayo niru Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi. Di antara niru Kanjeng Nabi wa dzakarallaha katsira. Kanjeng Nabi niku tiange selalu zikir maring Gusti Allah. Perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak Bu. Pengen selamat apa mboten Pak? Allah dawuh la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah bentengku. Wa man qala la ilaha illallah, tiang sing ngucap la ilaha illallah dakhala hisni. Mlebu maring bentenge Gusti Allah. Wa man dakhala hisni amin amin adabi. Orang yang masuk bentengku hidupnya akan aman dunia Allah. Perbanyak la ilaha illallah nggih. Monggo. Agar tiang-tiang simpul koreko itu esok 1 sore 1 durung baca wadifah ini sing dari mlebu toreko tidak ada masalah. Monggo perbanyak zikir istiqomah di zikir. Mudah-mudahan insya Allah kita stanten dados tiang-tiang sing istiqomah sampai husnul. Para hadirin, insya Allah kita teruskan benjing teng Bulio Harjo nggih. Sekaligus menawi aksi wonten stok. Insya Allah perlu bagi satu zikir satu Kanjeng Nabi zikir supaya awake kita sehat. Allahumma dalu niki mulia luar biasa sidamul ya al insanul ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.